Suasana pagi di Magelang begitu tenang. Angin sejuk pegunungan menyapu pelataran masjid besar yang menjadi lokasi acara. Para jamaah mulai berdatangan sejak subuh, membawa semangat untuk mendengarkan ceramah dari seorang dai kondang, Gus Miftah. Di tengah kerumunan, terlihat pedagang kaki lima sibuk menjajakan dagangan mereka. Salah satu dari mereka adalah Sun Haji, seorang pria parubaya dengan wajah lelah namun penuh semangat. Dengan termos es teh di pundak, ia berjalan menyusuri keramaian, berharap dagangannya laku untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Gus Miftah tiba di lokasi dengan iringan tepuk tangan dan solawat dari ribuan jamaah. Dengan senyum khasnya, ia menyapa mereka, memberikan aura hangat dan santai. Panggung besar yang dihias sederhana menjadi tempat Gus menyampaikan ceramah. Di tengah riuhnya antusiasme jamaah, perhatian Gus tiba-tiba teralihkan oleh seorang penjual es teh yang berjalan perlahan di dekat panggung. Mas penjual es teh, seru Gus Miftah, suaranya menggema melalui pengeras suara. Semua mata langsung tertuju pada sosok kecil Sun Haji, yang terlihat terkejut dipanggil oleh seorang dai ternama. Langkahnya terhenti, dan ia menoleh ke arah panggung dengan raut wajah bingung. Gus Miftah melanjutkan, "Mas, es tehmu isera." Sun Haji, yang tak terbiasa menjadi pusat perhatian, merasa gugup. Namun, ia mencoba menjawab dengan suara lirih, "Masih, Gus." Tangannya yang memegang termos sedikit gemetar. Seluruh jamaah mulai tertawa kecil, mengira ini bagian dari candaan khas Gus Miftah yang sering ia selipkan dalam ceramahnya. Namun, tawa mereka semakin kencang ketika Gus melanjutkan dengan nada bercanda, "Jual dulu goblok. Kalau enggak habis, itu takdir." Ucapannya diiringi senyum lebar, tetapi kali ini tawa para jamaah terasa seperti suara yang menghantam hati Sun Haji. Ia terdiam di tempat, menunduk, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Meski Gus Miftah melanjutkan ceramahnya, Sun Haji merasa dunia di sekitarnya mendadak sunyi. Di sudut lain, beberapa netizen yang hadir langsung mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen tersebut, dan mempostingnya di media sosial. "Lihat nih, Gus Miftah bercanda sama penjual es teh," tulis salah satu dari mereka dalam unggahannya. Tidak ada yang menyadari, bahkan Gus Miftah sendiri, bahwa candaan sederhana itu akan memulai sebuah badai. Sun Haji melanjutkan langkahnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Kata-kata "goblok" yang terlontar terasa menyayat harga dirinya. Sebagai seorang pedagang kecil, ia sudah terbiasa menghadapi tantangan berat setiap hari, tetapi ucapan itu datang dari seseorang yang ia hormati. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di sudut matanya, terhapus oleh keringat yang membasahi wajahnya akibat berjalan jauh. Ceramah Gus Miftah terus berlanjut, penuh dengan humor dan hikmah yang memikat hati para jamaah. Namun, bagi Sun Haji, momen itu telah meninggalkan bekas luka yang dalam. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan kerumunan dan berjalan menuju rumah, membawa bukan hanya termos es teh yang masih penuh, tetapi juga hati yang kosong. Di balik panggung, Gus Miftah tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baginya, itu hanya bagian dari gaya ceramah yang biasa ia lakukan, tanpa maksud untuk menyakiti. Namun, di luar sana, video kejadian itu mulai viral, dan perlahan badai kritik mulai mengumpulkan kekuatannya. Malam itu, video singkat yang merekam dialog Gus Miftah dengan Sun Haji mulai tersebar di media sosial. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit, terlihat momen ketika Gus Miftah memanggil Sun Haji dan menyebut kata "goblok" dengan nada bercanda. Banyak yang tertawa, tetapi tidak sedikit yang merasa tersinggung. Komentar mulai membanjiri unggahan tersebut, sebagian besar menyoroti ketidakpantasan ucapan tersebut. "Bagaimana mungkin seorang ulama berbicara seperti itu kepada rakyat kecil?" tulis seorang netizen. Sementara itu, Sun Haji duduk di depan rumah kecilnya. Lampu temaram menerangi wajahnya yang penuh kerut akibat beban hidup. Istrinya, Sri, duduk di sampingnya, memijat kakinya yang bengkak karena seharian berjalan menjajakan es teh. Dengan suara pelan, Sun Haji bercerita kepada istrinya tentang kejadian siang tadi. "Aku dipermalukan, Bu, di depan banyak orang," kata Gus. "Aku ini goblok," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sri hanya bisa terdiam. Ia tahu suaminya sudah cukup menderita dengan kerasnya kehidupan sebagai pedagang keliling. Kata-kata itu, meski mungkin hanya candaan, menjadi pukulan bagi harga diri Sun Haji. "Sudahlah, Pak, mungkin Gus nggak sengaja," jawab Sri berusaha menenangkan, meski dalam hatinya ia juga merasa sakit.
Di lain sisi, komentar-komentar di media sosial semakin panas. Sebagian besar mengecam Gus Miftah, tetapi ada pula yang membelanya, mengatakan bahwa itu hanya candaan khasnya. Namun, sebagian besar netizen melihat video itu dari perspektif Sun Haji, seorang pedagang kecil yang dipermalukan di depan ribuan orang. Tagar-tagar Gus Miftah goblok mulai trending, dan isu ini terus membesar seiring banyaknya pengguna media sosial yang membagikan ulang video tersebut. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Sun Haji mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berkecamuk. Ia merasa hina dan tak berharga. Sejak muda, ia sudah terbiasa berjalan puluhan kilometer menjajakan dagangannya. Panas, hujan, dan lelah adalah teman sehari-harinya. Namun, ucapan seorang tokoh agama yang ia hormati itu menghancurkan semua kebanggaan kecil yang ia miliki atas pekerjaannya. Sementara itu, di kediaman Gus Miftah, suasana tetap tenang. Ia tidak menyadari bahwa ucapan candaan yang ia lontarkan siang tadi telah menimbulkan gelombang protes. Bagi Gus, hal itu hanyalah bagian dari gaya ceramahnya, yang seringkali dipenuhi humor. Namun, tim media sosialnya mulai menerima pesan-pesan yang mempertanyakan ucapannya. Gus, ini ada yang viral soal ceramah tadi siang, ucap salah satu stafnya sambil menunjukkan video yang sudah ditonton jutaan kali. Gus Miftah memandang video itu dengan alis terangkat. Ah, ini cuma bercanda. Orang terlalu sensitif saja, katanya santai. Namun, stafnya memperingatkan, tapi Gus, banyak yang marah. Bahkan ada media yang sudah mengangkat berita ini. Kita harus segera klarifikasi. Gus terdiam sejenak, mulai menyadari bahwa ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Di pagi harinya, berita tentang Gus Miftah dan Sun Haji sudah menghiasi halaman utama beberapa media online. Judul-judul seperti, candaan Gus Miftah yang berujung kritik, dan harga diri pedagang es teh yang tersakiti, menjadi topik utama. Isu ini semakin menarik perhatian, bahkan sampai ke telinga pihak istana. Gus Miftah akhirnya menyadari bahwa badai ini tidak akan reda begitu saja, dan ia harus mengambil langkah untuk memperbaiki situasi. Pagi itu, Sun Haji berjalan perlahan ke pasar seperti biasa. Termos es teh yang ia bawa terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, tetapi karena beban perasaan yang ia tanggung. Sejak semalam, ia merasakan tatapan orang-orang yang berbeda. Ada yang menatapnya dengan iba, ada pula yang terlihat menahan tawa. Beberapa orang bahkan menyebut-nyebut nama Gus Miftah saat ia melintas. Ini yang kemarin dipanggil Gus Miftah, iya. Es tehnya masih, Mas, ucap seorang pria sambil terkekeh. Sun Haji hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi rasa malunya. Namun, setiap kali ia mendengar candaan itu, hatinya kembali terasa perih. Kata-kata, goblok, yang kemarin terlontar di panggung terus terngiang di telinganya, seolah menjadi label yang melekat pada dirinya. Di rumah, istrinya Sri juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa tetangga datang untuk menanyakan kejadian sebenarnya. Bu Sri, itu benar suamimu yang dibicarakan di internet. Katanya dihina Gus Miftah, tanya seorang tetangga dengan nada penasaran. Sri hanya bisa menjawab dengan singkat, iya, Bu. Tapi mungkin Gus cuma bercanda. Namun, dalam hatinya, ia tahu luka itu tidak mudah disembuhkan. Sementara itu, di dunia maya, video Gus Miftah dan Sun Haji semakin viral. Ribuan komentar membanjiri unggahan-unggahan yang membahas insiden tersebut. Ada yang mengecam keras Gus Miftah, menyebutnya tidak bijaksana, bahkan merendahkan rakyat kecil. Seharusnya sebagai ulama, dia menjaga lisan. Apalagi yang dihina itu orang kecil yang sedang berjuang, tulis seorang netizen. Namun, ada juga yang membela Gus Miftah. Ini hanya candaan, jangan baper. Gus Miftah memang sering bercanda, kok. Itu ciri khasnya, tulis seorang pendukungnya. Perdebatan sengit terus terjadi di kolom komentar, membuat isu ini semakin panas. Tagar-tagar Sun Haji dan tagar Gus Miftah masih menjadi trending topik. Sun Haji, yang tidak mengerti banyak tentang media sosial, mulai merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa pembeli yang biasanya ramah kini menatapnya dengan kasihan, seolah-olah ia adalah korban yang perlu dikasihani. Sudah, Pak, jangan dipikirkan, dagang saja seperti biasa, kata Sri mencoba menguatkan suaminya. Namun, ia tahu bahwa Sun Haji sudah kehilangan semangatnya. Di sisi lain, Gus Miftah mulai menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dianggap sepele.
Stafnya menunjukkan berbagai artikel berita yang mengangkat cerita ini. Salah satunya berjudul, Candaan Gus Miftah, Kehormatan Sun Haji yang Tersakiti. Gus Miftah membaca dengan saksama, mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap candaan ternyata memiliki dampak besar bagi orang lain. Hari itu juga, pihak istana menghubungi Gus Miftah. Gus, kami mendengar kabar tentang kontroversi ini. Kami menyarankan agar Gus segera memberikan klarifikasi. Situasi ini bisa menjadi lebih buruk jika dibiarkan, ujar salah satu pejabat. Gus terdiam, mulai menyadari bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan bijaksana. Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sun Haji dan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Keesokan harinya, Gus Miftah duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponselnya dengan penuh kekhawatiran. Berita tentang insiden ini semakin besar, menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tagar-tagar Gus Miftah goblok semakin ramai diperbincangkan, dan media sosial terus dipenuhi dengan kritik tajam. Bahkan beberapa media besar mulai mengangkat isu ini dengan tajuk yang lebih serius, seolah menyiratkan bahwa kata-kata Gus Miftah telah merusak citranya sebagai ulama. Gus merasa seperti ada bebannya yang semakin berat, dan kini tidak hanya dirinya, tetapi juga pihak istana mulai memberi perhatian lebih. Hari itu, seorang pejabat istana menghubungi Gus Miftah melalui telepon. Gus, kami harus bicara. Kontroversi ini sudah sampai ke kami, dan kami ingin Gus segera memberikan klarifikasi kepada publik. Ini bisa berpengaruh besar, bukan hanya kepada Gus Miftah pribadi, tapi juga kepada citra ulama secara umum, ujar suara di ujung telepon. Gus Miftah terdiam, menatap jam dinding di ruang kerjanya yang seperti bergerak begitu lambat. Ia tahu bahwa ini bukan lagi soal candaan biasa. Ini soal harga diri dan reputasi yang dipertaruhkan. Setelah mendengarkan saran dari pihak istana, Gus Miftah memutuskan untuk bertemu langsung dengan Sun Haji. Ia tahu bahwa hanya dengan langkah ini masalah ini bisa selesai dengan cara yang baik. Gus merasa bahwa ia harus bertanggung jawab atas ucapannya, yang meski dimaksudkan untuk bercanda, telah menyinggung perasaan seorang pedagang kecil yang sudah susah payah mencari nafkah. Ia merasakan beratnya beban ini, karena ia tidak ingin menambah luka pada hati orang yang sudah cukup menderita. Gus Miftah menghubungi timnya untuk mengatur pertemuan dengan Sun Haji. Tidak lama kemudian, mereka menemukan alamat rumah Sun Haji yang sederhana, jauh dari keramaian kota. Gus Miftah, yang biasanya selalu terlihat percaya diri, kini terlihat ragu. Apakah Sun Haji akan mau menerima permintaannya untuk berdamai? Apakah kata-katanya akan diterima dengan lapang dada? Di rumah Sun Haji, suasana tetap seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, Sun Haji masih merasakan luka yang belum sembuh. Setelah melihat video itu berulang kali, ia merasa sangat hina. Apakah dia tahu apa yang aku rasakan? Apakah dia mengerti beratnya hidup seorang pedagang kecil? Gumamnya dalam hati. Namun, meski hatinya masih sakit, ia mencoba bersikap tenang. Ketika pintu rumah Sun Haji diketuk, Sun Haji membuka dengan ragu. Di depannya berdiri Gus Miftah, mengenakan pakaian biasa, tanpa ornamen resmi seperti biasanya. Ia membawa sebuah bingkisan kecil, tanda permintaan maaf. Mas Sun, bolehkah saya masuk? Tanya Gus Miftah dengan suara lembut. Sun Haji terdiam sejenak, lalu memberi isyarat untuk masuk, meskipun rasa sakit di hatinya masih terasa tajam. Di ruang tamu yang sederhana, Gus Miftah duduk sambil memandangi wajah Sun Haji yang murung. Ia mulai membuka percakapan dengan penuh penyesalan. Mas Sun, saya ingin meminta maaf atas kata-kata saya kemarin. Saya benar-benar tidak bermaksud menyakiti hati Mas. Saya hanya bercanda, tetapi saya tahu saya salah, ucap Gus Miftah dengan tulus. Sun Haji menatapnya lama, seolah mencari kejujuran dalam mata Gus. Beberapa detik berlalu sebelum Sun Haji akhirnya membuka suara. Gus, saya tahu Anda banyak dihormati. Tapi kata-kata itu, sangat menyakitkan bagi saya, jawabnya dengan suara serak. Gus Miftah menundukkan kepala, merasa bersalah. Ia tahu bahwa kata-katanya telah menggores hati orang yang seharusnya dihormati, orang yang sedang berjuang dalam kehidupan yang penuh kesulitan. Saya mohon, Mas, jika bisa, saya ingin membantu Mas untuk sedikit meringankan beban hidup, kata Gus Miftah, sambil menyerahkan bingkisan tersebut. Sun Haji terdiam, merasakan ketulusan dalam permintaan maaf itu. Dalam hati, ia tahu bahwa Gus Miftah benar-benar menyesali kata-katanya, dan mungkin inilah saat yang tepat untuk memaafkan.
Setelah beberapa detik penuh hening, Sun Haji akhirnya menghela napas panjang, matanya masih penuh haru. Ia memandang bingkisan yang Gus Miftah berikan, tapi hatinya tetap diliputi kebingungan. Sakit hati yang ia rasakan begitu mendalam, dan meski Gus Miftah sudah mengungkapkan penyesalannya, luka itu tak bisa sembuh seketika. Namun, dalam hati kecilnya, Sun Haji tahu bahwa tidak semua orang sempurna. Bahkan seorang Gus Miftah yang dihormati pun bisa khilaf. Apa yang Anda katakan memang menyakitkan, Gus, kata Sun Haji akhirnya, suaranya tersekat. Tapi saya percaya, seorang ulama seperti Anda, pasti tidak sengaja membuat orang merasa hina. Saya hanya merasa, Anda tidak tahu betapa beratnya hidup saya. Tapi saya bisa mengerti, Anda tidak bermaksud seperti itu. Sun Haji menunduk, berusaha mengendalikan perasaannya. Ia tahu bahwa hanya dengan memaafkan, ia bisa melepaskan beban berat yang terasa begitu menekan. Gus Miftah menatap Sun Haji dengan penuh rasa hormat. Saya benar-benar menyesal, Mas. Kata-kata itu keluar tanpa saya pikirkan, dan saya tahu itu salah. Saya berharap, meskipun Anda terluka, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Saya ingin belajar dari kesalahan saya. Gus menunduk dengan tulus, menggambarkan penyesalan yang mendalam. Sun Haji mengangguk pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa sedikit lega, meski perasaan sakitnya belum sepenuhnya hilang. Di luar rumah, beberapa warga yang penasaran mulai berdatangan, mendengar kabar bahwa Gus Miftah sedang berada di rumah Sun Haji. Mereka berdiri di kejauhan, menyaksikan pertemuan tersebut dengan diam. Di antara mereka, ada yang berharap Gus Miftah dapat memberi contoh bahwa kesalahan harus diperbaiki dengan cara yang baik, dan bahwa ulama seharusnya menjadi teladan. Sun Haji, yang awalnya merasa malu dengan perhatian yang datang, kini merasa sedikit lebih tenang. Saya tak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengan Gus Miftah, katanya, mulai membuka diri. Selama ini saya hanya mendengar ceramah-ceramah Anda di radio, dan saya sangat menghormati Anda. Tapi kemarin, saya merasa dihina. Kata-katanya ini seperti melepaskan beban yang selama ini ia tahan. Gus Miftah mendekat, meletakkan tangan di pundak Sun Haji dengan lembut. Saya tidak bermaksud membuat Mas merasa seperti itu. Saya ingin belajar dari Anda, Mas. Kehidupan seperti yang Mas jalani, penuh perjuangan. Saya hanya ingin meminta maaf secara langsung dan memperbaiki apa yang telah saya buat salah. Sun Haji menatap Gus Miftah sejenak, kemudian mengangguk perlahan. Ia merasa, dengan permintaan maaf yang tulus ini, sedikit demi sedikit, hatinya mulai sembuh. Seiring percakapan mereka berlangsung, beberapa warga yang menyaksikan pertemuan ini mulai merasa terinspirasi. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang, dalam hidup, kita membuat kesalahan tanpa sadar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Mereka pun mulai menghampiri Sun Haji dan Gus Miftah, memberi salam dan dukungan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, kata salah seorang warga. Akhirnya, dengan penuh keikhlasan, Sun Haji mengangguk dan berkata, saya memaafkan, Gus. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Dengan kata-kata itu, beban di hati Sun Haji terasa sedikit lebih ringan. Gus Miftah, yang mendengar permintaan maafnya diterima, merasa lega. Meskipun pertemuan ini tidak menghapus semua rasa sakit yang pernah ada, setidaknya kini ada titik terang untuk masa depan yang lebih baik. Dengan senyum kecil, keduanya saling berjabat tangan, menandai awal dari pemulihan dan perdamaian. Meskipun pertemuan itu berakhir dengan kedamaian, dampak dari insiden tersebut tidak serta-merta hilang begitu saja. Beberapa hari setelah Gus Miftah meminta maaf secara langsung kepada Sun Haji, media sosial masih penuh dengan perdebatan. Ada yang merasa puas dengan permintaan maaf tersebut, namun tidak sedikit yang merasa bahwa itu belum cukup. Beberapa orang berpendapat bahwa permintaan maaf Gus Miftah hanyalah untuk menghindari konsekuensi lebih besar, bukan karena kesadaran sejati akan kesalahannya. Sun Haji, meski sudah memaafkan, tetap merasa tidak nyaman dengan perhatian yang terus mengalir kepadanya. Hari-harinya kembali penuh dengan tanya jawab dari para tetangga, teman-temannya, dan bahkan orang yang tidak dikenal. Pak Haji, kok bisa ya Gus Miftah minta maaf langsung ke Anda? Apa rasanya dipanggil sama orang terkenal seperti itu? Tanya seorang ibu yang datang berkunjung. Sun Haji hanya bisa tersenyum kecil, meskipun hatinya merasa sesak dengan semua perhatian ini. Ia merindukan ketenangan yang dulu ia nikmati,
saat dirinya hanya seorang pedagang es teh yang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua perubahan ini, meskipun ada sisi baiknya, tetap menyisakan rasa canggung yang sulit dijelaskan. Saya cuma pedagang, Bu. Tidak ada yang spesial dari saya. Gus Miftah hanya membuat kesalahan, dan saya memaafkan, jawab Sun Haji dengan sederhana. Tapi, di dalam hatinya, ia merasa dunia seolah menatapnya berbeda sekarang. Gus Miftah, di sisi lain, terus mendapat sorotan media. Meskipun permintaan maafnya diterima oleh Sun Haji, namun banyak yang tetap mempermasalahkan ucapannya. Banyak dari netizen yang masih meragukan ketulusan permintaannya, beranggapan bahwa itu dilakukan semata-mata karena tekanan dari pihak istana. Berita tentang dirinya dan Sun Haji tetap mengisi ruang utama dalam pemberitaan media, dengan berbagai macam sudut pandang yang saling bertentangan. Kegiatan ceramah Gus Miftah yang biasanya penuh tawa kini terasa berbeda. Beberapa jamaah datang dengan perasaan bingung, menilai apakah humor-humor yang ia lontarkan sudah pantas. Beberapa orang mengajukan pertanyaan terkait insiden tersebut, dan Gus Miftah berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi adalah sebuah kesalahan yang tidak sengaja. Saya memang suka bercanda, tapi saya juga belajar bahwa tidak semua candaan itu tepat, kata Gus Miftah dalam sebuah ceramahnya yang disiarkan langsung. Meski demikian, Gus Miftah merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih hati-hati dalam berbicara, terutama mengenai candaan yang melibatkan orang lain. Ia sadar bahwa sebagai seorang ulama, kata-katanya memiliki pengaruh besar. Di satu sisi, ia merasa bahwa insiden ini membuka matanya tentang bagaimana sebuah ucapan bisa merubah banyak hal dalam kehidupan seseorang. Kini, Gus Miftah berusaha lebih bijaksana dalam setiap langkahnya. Namun, meski sudah ada permintaan maaf dan penyesalan, ada yang tetap merasa luka itu belum benar-benar sembuh. Beberapa pihak yang mendukung Sun Haji merasa bahwa Gus Miftah harus lebih memperjuangkan hak-hak orang kecil seperti pedagang keliling. Apa yang dilakukan Gus Miftah hanya untuk meredakan keadaan, bukan untuk memperbaiki semuanya, kata seorang aktivis media sosial yang mendukung Sun Haji. Pro dan kontra ini terus berkembang, membuat kontroversi ini semakin panas. Bagi Sun Haji, kehidupan tetap berjalan meskipun dengan beban baru. Ia kembali menjajakan es teh keliling, meski hatinya kadang terganggu oleh tatapan dan perbincangan yang datang kepadanya. Tapi ia mencoba untuk tetap sabar. Ini ujian hidup, pikirnya. Setiap orang pasti punya beban masing-masing, dan saya harus tetap kuat. Dengan setiap langkah kaki yang menapak, ia mencoba untuk menerima kenyataan, meskipun kadang rasa sakit itu masih membekas. Waktu terus berjalan, namun bayang-bayang insiden yang melibatkan Gus Miftah dan Sun Haji tetap membekas di hati mereka berdua. Bagi Sun Haji, meskipun ia sudah memaafkan, namun perasaan tidak nyaman masih sering datang. Ketika ia menjual es teh keliling, ia kadang melihat orang-orang yang berbisik-bisik saat ia melintas, seolah-olah ia masih menjadi bahan pembicaraan. Ia tak pernah menginginkan perhatian ini, apalagi jika itu hanya berfokus pada sebuah kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan. Namun, ia juga sadar bahwa dalam hidup, tak semua hal bisa dikendalikan. Pada suatu pagi, Sun Haji mendapat kabar dari seorang teman lama, seorang pengusaha kecil yang menawarkan bantuan. Pak Haji, saya dengar kabar tentang kejadian itu. Bagaimana kalau Anda memanfaatkan kesempatan ini? Saya bisa bantu Anda untuk membuka warung es teh di tempat yang lebih strategis, agar Anda bisa mendapat lebih banyak pelanggan, tawar temannya. Sun Haji terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. Ia merasa berat hati, namun di sisi lain, ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk hidup lebih baik, jauh dari stigma yang sekarang melekat padanya. Namun, Sun Haji merasa ragu. Ia tak ingin dianggap hanya mengambil keuntungan dari insiden tersebut. Saya tidak mau hidup dari sorotan orang, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang, berdagang es teh seperti dulu, kata Sun Haji dengan suara lembut kepada istrinya, Sri. Istrinya memahami kegelisahan suaminya, namun ia juga tahu bahwa kesempatan ini mungkin tidak datang dua kali. Tapi, Pak, mungkin ini jalan untuk kita bisa lebih baik. Lagi pula, kan kita sudah melalui banyak hal, jawab Sri dengan penuh harapan. Keputusan itu membuat Sun Haji terjaga sepanjang malam. Ia duduk di beranda rumah, merenung tentang apa yang harus dilakukan. Apakah ia akan tetap melanjutkan kehidupannya sebagai pedagang es teh keliling yang sederhana, ataukah ia akan menerima tawaran itu dan mulai menjalani kehidupan yang lebih besar?
Perasaannya begitu campur aduk. Ia ingin menjalani kehidupan yang penuh kehormatan, namun ia juga tak ingin kehilangan jati dirinya yang sederhana. Sementara itu, Gus Miftah, meskipun sudah meminta maaf, merasa bahwa ia masih harus memberikan lebih banyak daripada sekadar kata-kata. Ia merasa terdorong untuk berbuat lebih, terutama untuk Sun Haji. Gus merasa bahwa dirinya telah membawa beban yang berat pada pedagang kecil itu, dan ia bertekad untuk membantu dengan cara yang lebih konkret. Setelah berdiskusi dengan timnya, Gus memutuskan untuk mengajak Sun Haji berbicara kembali. Ia ingin memberikan dukungan yang lebih besar, mungkin dalam bentuk bantuan untuk memperbaiki usaha Sun Haji. Di rumah Sun Haji, suasana terasa tegang saat Gus Miftah datang lagi. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang lebih jelas. Mas Sun, saya ingin menawarkan sesuatu. Bukan sekadar maaf, tapi sesuatu yang lebih nyata, kata Gus Miftah sambil duduk di hadapan Sun Haji. Saya ingin membantu Mas untuk membuka usaha es teh di tempat yang lebih strategis, mungkin di pusat kota, sehingga Mas bisa mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Gus Miftah menatap Sun Haji dengan serius, berharap tawaran ini bisa meringankan beban yang selama ini dipikul oleh Sun Haji. Sun Haji terkejut mendengar tawaran itu. Ia merasa bingung, karena ia tak pernah membayangkan ada orang yang menawarkan bantuan sebesar itu. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan ketulusan dari Gus Miftah. Saya tidak tahu harus bilang apa, Gus. Ini sangat besar, tapi saya takut kalau ini hanya akan membuat orang-orang berpikir saya memanfaatkan insiden ini, jawab Sun Haji dengan ragu. Gus Miftah tersenyum, mencoba menenangkan. Mas, ini bukan tentang insiden itu lagi. Ini tentang bagaimana kita membantu sesama, bagaimana kita berdiri di atas kaki kita sendiri dengan cara yang baik. Keputusan besar itu akhirnya diambil oleh Sun Haji. Setelah berbicara panjang lebar dengan istrinya, dan mempertimbangkan saran Gus Miftah, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia merasa bahwa hidup ini memang penuh ujian, namun ia juga harus berani menghadapi tantangan baru. Dengan tekad bulat, ia menatap masa depannya yang penuh harapan. Mungkin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, yang akan membawanya ke arah yang lebih baik.